Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan sebuah soal berkaitan dengan materi rangkaian arus bolak-balik ya. Ini terkait dengan rangkaian RLC seri. Nah, soalnya adalah rangkaian RLC terdiri dari resistor 100 ohm, kemudian kapasitor 10 mikrofarad, dan induktor yang belum diketahui induktansinya. Ya, kita misalkan L, nanti satuannya dalam Henry. Dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 9 volt, kemudian ini frekuensinya 50 Hz ya, tegangan sumber berarti di sini ada Vs, kemudian frekuensi simbolnya adalah F. Nah, jika hasil pengukuran tegangan pada ujung-ujung resistor berarti VR ya Dek ya sama dengan 4 volt. Nah, tentukan yang A, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu di sini ya. Oh ini. Nah, ini I ya. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu di sini simbolnya adalah I besar ya, sama aja di sini juga boleh, di sini juga boleh. Nah, Adik-adik, pada rangkaian seri itu berlaku kuat arus yang mengalir pada rangkaian ya, itu sama dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan, sama dengan kuat arus yang mengalir pada induktor, sama dengan kuat arus yang mengalir pada kapasitor. Nah, ini konsep dasar dari rangkaian seri. Sehingga untuk menghitung I besar ya, di sini kita bisa menggunakan pendekatan arus yang mengalir pada hambatan, yaitu I besar itu sama dengan IR sama dengan VR dibagi dengan R. Ya, karena nilainya sama. Nah, VR-nya kan sama dengan 4 volt, kemudian R-nya sama dengan 100 ohm. Berarti I besar itu sama dengan 0,04 ampere. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang B. Tentukan impedansi rangkaian total. Nah, yang ditanyakan adalah impedansi. Simbolnya itu adalah Z, ya. Karena yang ditanyakan adalah impedansi total, maka di sini kita juga bisa menggunakan hukum Ohm, yaitu V total, dalam hal ini adalah V sumber, dibagi dengan kuat arus total, yaitu kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, V sumbernya sama dengan 9 volt. Kemudian kuat arus total yang mengalir pada rangkaian adalah 0,04 ampere. Berarti 9 dibagi 0,04, kalau kita hitung hasilnya adalah 225. Nah, ini satuannya dalam ohm. Ya, jadi istilahnya kalau di sini kita bicara rangkaian seri pada hambatan, berarti hambatan totalnya itu adalah 225 ohm. Nah, berhubung di sini ada hambatan, kemudian nanti di sini ada XL ya, reaktansi induktif. Lalu di sini ada XC, reaktansi kapasitif, maka istilahnya adalah impedansi ya, bukan hambatan total gitu ya. Lanjut ke soal C, tentukan tegangan pada induktor ya. Tegangan pada induktor berarti tugas kita adalah menghitung VL ya Dek ya. Nah, berhubung pada soal tidak diketahui, tidak disebutkan apakah rangkaian bersifat induktif atau kapasitif ya. Kita misalkan saja, jadi kita anggap rangkaian bersifat induktif. Nah, apa artinya kalau kita misalkan di sini rangkaiannya bersifat induktif? Berarti nanti berlaku tegangan pada induktor VL itu lebih besar dibandingkan dengan tegangan pada kapasitor. Jadi VL lebih besar dibandingkan dengan VC ya. Kenapa ini penting kita tentukan di awal? Karena nanti berkaitan dengan rumus yang kita gunakan ya Dek ya. Jadi berangkat dari diagram Fasor, maka rumus yang kita gunakan adalah V sumber itu akan sama dengan akar tegangan pada hambatan dikuadratkan. Nah, ini ya ditambah dalam kurung karena VL lebih besar dibandingkan dengan VC, maka VL dikurangi VC. Ini yang kita kuadratkan. Ya, bukan VC min VL, melainkan VL min VC. Gitu ya. V sumbernya sudah ada, VR-nya juga sudah ada, VL ditanyakan. Nah, VC berarti ini harus kita hitung terlebih dahulu. Untuk menghitung VC, berarti rumusnya adalah IC dikali dengan XC. Apa itu IC? IC adalah kuat arus yang mengalir pada kapasitor, yang mana besarnya ya sama dengan kuat arus yang mengalir pada rangkaian ya. Berarti di sini 0,04. Nah, untuk XC rumusnya adalah 1/2 PFC. Ya, langsung aja ya. 1
dibagi 2pi dikalikan dengan F, ya, tegangan frekuensi pada sumber tegangan yaitu 50 Hz, kemudian kita kalikan dengan kapasitansinya yaitu 10 mikrofarad, ya. Kita jadikan farad, berarti di sini 10 kali 10 pangkat min 6. Nah, seperti ini, ya. Nah, coba ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator aja ya. Ini supaya cepat karena angkanya juga sulit ya. 0,04 kita bagi 2, kemudian kita bagi dengan 3,14 dibagi 500, lalu kali 10 pangkat 6. Jadi ya 10 pangkat min 6 naik ke atas itu kan 10 pangkat 6. Nah, hasilnya itu adalah berapa ini VC-nya ini ya? 12,7 sekian-sekian. Nah, ini kita bulatkan saja ya. 2 angka di kanan koma menjadi 12,73 volt. Nah, ini ya. Ini adalah VC. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan semula, ya Dek ya. Maka V sumbernya itu 9 sama dengan akar, ya. VR-nya itu 4, berarti di sini 4 kuadrat ditambah VL-nya ditanyakan dikurangi 12,73 dikuadratkan. Supaya akar kuadratnya hilang, berarti ruas kiri harus dikuadratkan. 81, ya kan? 81 sama dengan 16 ditambah dalam kurung VL min 12,73 kuadrat. Kemudian 16 pindah ruas ke kiri, jadinya minus ya. 81 dikurangi 16 itu sama dengan 65. Ya, mungkin kita lanjutkan di bawah sini aja. 65 sama dengan VL min 12,73. Kemudian ini dikuadratkan. Nah, supaya kuadratnya hilang berarti ruas kiri harus diakar ya Dek ya. Nah, akar 65 itu sama dengan 8,0 sekian-sekian ya. Kita bulatkan aja 8,06 sama dengan VL dikurangi 12,73. Nah, ini kuadratnya sudah hilang ya. Selanjutnya minus 12,73 ini kita pindah ruas ke kiri ya, jadinya plus. Maka nanti kita akan dapatkan VL sama dengan 8,06 ditambah 12,73, hasilnya itu adalah 20,79. Nah, ini jawabannya. Jadi tegangan pada induktor sama dengan 20,79 volt. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan soal yang D. Tentukan induktansi induktor ya. Induktansi induktor itu simbolnya adalah L. Jadi bedakan antara XL dan L. Kalau XL itu adalah reaktansi induktif ya. Kalau induktansi itu adalah L. Oke, ini mungkin saya bersihkan dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk soal yang D ya. Kita bisa mencari induktansi induktor ya dari rumus VL sama dengan I dikalikan dengan XL ya. Jadi di sini IL arus yang mengalir pada induktor dikalikan dengan reaktansi induktif. Untuk VL-nya tadi kan sudah ketemu berapa tadi? 20,79 ya Dek ya, 20,79. Nah, kita tulis ini 20,79 sama dengan IL, berarti sama dengan kuat arus total yang mengalir pada rangkaian yaitu 0,04 ya. Lalu kita kalikan dengan XL. Nah, nanti yang ketemu dulu itu adalah XL-nya. Berarti XL sama dengan 20,79 dibagi 0,04 ya. Ini kalau kita hitung dengan kalkulator hasilnya itu adalah 519 ya, 7 sekian-sekian. Ini 0,75 ya. Satuannya dalam ohm. Nah, yang ditanyakan itu bukan XL ya, yang ditanyakan itu adalah L. Nah, maka XL ini harus kita jabarkan lagi.
rumus dari XL itu adalah 2pi dikalikan F dikalikan dengan L ya, atau biasanya kita hafalkan XL sama dengan omega dikalikan dengan L. Nah, untuk omega itu adalah 2pi kali F. Oke, XL-nya sama dengan 519,75 sama dengan 2 kali 3,14 dikali 50 ya kan, kemudian dikalikan dengan L. Maka nanti kita akan dapatkan L itu sama dengan 519,75 dibagi 2 kali 3,14 kali 50. Kalau 2 kali 50 itu kan 100. Berarti ini 519,75 dibagi 314 ya. Nah, ini kalau kita hitung dengan kalkulator hasilnya adalah 1,65 ya, 1,65 satuannya dalam Henry. Jadi nanti kalau ditanya berapa besarnya induktansi induktor, jawabannya adalah 1,65 Henry. Kalau reaktansi induktifnya 519,75 ohm. Gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.